Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kelayakan bisnis yang membahas produk tentang Custom 60 atau Custom 60 yang beranggotakan Raihan Dextra Faik Arkananta NIM 275, Febi Aisyah Putri NIM 465, dan Permaisuri Fatima Azhara NIM 441. Perkembangan fashion di era sekarang ini menjadi hal yang sangat digemari di kalangan masyarakat, terutama remaja. Semakin berkembangnya gaya hidup yang dinamis, modern, dan modis yang mengakibatkan lahirnya keinginan untuk tampil lebih menarik, utamanya bagi kaum remaja. Kini semakin banyak cara untuk bisa tampil modis, salah satunya adalah dengan mengkreasikan pakaian tertentu. Jaket dan tote bag merupakan pelengkap yang akan selalu mengikuti mode. Selain sebagai pelengkap, juga berfungsi untuk mempercantik penampilan. Oleh karena itu, kreasi jaket dan tote bag mulai diminati, disukai, dan digemari sebagian besar remaja. Merintis usaha baru dengan membuka toko kreasi jaket dan tote bag merupakan suatu pilihan usaha yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang cukup bagi pemiliknya. Hal ini dikarenakan kreasi jaket dan tote bag banyak diminati oleh sebagian besar remaja sehingga permintaan akan barang tersebut juga banyak. Sedangkan pelaku usaha yang membuka usaha tersebut kurang begitu banyak. Berdasarkan adanya faktor-faktor di atas seperti adanya peluang tersedianya bahan-bahan, sedikit pesaing, dan banyak diminati, maka merintis suatu usaha baru dengan membuka toko custom paint, jaket, dan tote bag merupakan suatu pilihan usaha yang cukup tepat. Dengan memproduksi barang yang unik, lucu, dan model yang bagus, serta harga yang relatif terjangkau, maka akan dapat menarik minat banyak orang untuk membeli. Selanjutnya ada data perusahaan, yaitu nama perusahaannya Custom 60, bidang usahanya custom painting, jenis produk atau jasanya custom painting, alamat perusahaan di Jalan Sumberwuni, Gang Mangga, RT 1 RW 14, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk nomor teleponnya 082 234 258452. Alamat emailnya rdextra666@gmail.com. Untuk data pemiliknya sendiri hampir sama dengan nama perusahaan. Data-data perusahaan untuk nama pemiliknya adalah Raihan Dextra. Jabatannya Direktur Produksi. Alamat rumah Jalan Sumberwuni, Gang Mangga, RT 1 RW 14, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nomor teleponnya 082 234 258452. Selanjutnya, rangkuman eksekutif. Bisnis custom painting merupakan bisnis yang jarang digeluti oleh orang, tapi sebenarnya memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Jaket dan tote bag bisa dihias dengan cara dilukis menggunakan cat akrilik, sehingga menghasilkan karya yang indah dan modern. Persaingan tentu saja selalu ada. Oleh karena itu, dengan kreativitas tim kami yakin produk kami akan disukai dan digemari banyak konsumen, sehingga produk kami akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Produk yang kami buat kami pasarkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan media lainnya. Pada awalnya kami memang membuat kerajinan ini tidak sengaja, namun karena sikap optimisme kami mencoba untuk menunjukkan kreasi kami dan melanjutkan ke jenjang bisnis. Oleh sebab itu, kami membuat bisnis custom painting ini yang kami beri nama Custom 60. Selanjutnya, respektif masa depan industri. Dengan menjaga mutu dan kualitas produk kami yakin produk kami ke depannya akan berkembang di kalangan remaja dan menjadi perusahaan besar yang terkemuka. Melihat kondisi saat ini, banyak di luar sana pesaing-pesaing kami yang telah lama maju dan berkembang. Hal itu membuat kami tertantang untuk lebih maju dalam menghasilkan produk yang berkualitas yang mampu bersaing dengan produk-produk lain. Sasaran kami adalah para anak maupun remaja yang gemar bermain di media sosial. Apabila produk kami telah dikenal di kalangan masyarakat dan terlebih lagi kami telah mempunyai konsumen yang loyal terhadap produk kami akan tetap optimis dan yakin usaha kami akan lebih maju dan berkembang suatu saat nanti.
Untuk selanjutnya, analisa persaingan. Persaingan di dunia usaha saat ini semakin hari semakin maju dan berkembang. Melihat persaingan yang terjadi saat ini, kami sadar di luar sana banyak perusahaan maupun produk-produk lain yang telah jauh berkembang mendahului kami. Tetapi, seorang wirausaha akan semakin maju apabila ia berani mengambil resiko. Salah satunya adalah bersaing. Oleh karena itu, kami akan senantiasa dan bersemangat dalam menggeluti usaha kami sampai sejauh mungkin tanpa berpikir adanya rasa takut. Meskipun di luar sana banyak yang lebih maju dari produk kami. Guna menunjang kelancaran produk dan pemasaran produk kami akan selalu berusaha dan mempertahankan kualitas dan kuantitas produk kami. Kami akan selalu berinovasi terhadap keinginan konsumen dan kami juga akan selalu menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi industri. Maka dari itu harus terfikirkan dan terencana sematang mungkin dari aspek segmentasi pasar ini. Dalam segmentasi ini, kami harus bisa memprediksikan jenis promosi, lokasi usaha, kelangsungan produksi, dan lain-lain. Maka dari itu kami memilih lokasi di wilayah perkotaan. Karena di perkotaan banyak terdapat lapisan masyarakat dengan daya beli menengah ke atas. Selain itu, kami juga menyediakan jasa secara online. Itu semua kami sediakan agar konsumen dapat menikmati dengan mudah produk kami tanpa harus jauh-jauh mencari lokasi kami berada. Dengan memasukkan produk kami ke semua lapisan masyarakat, maka kami bisa memprediksikan biaya produksi, laba, dan keuntungan lainnya. Namun, kami akan tetap selalu untuk tidak melupakan kondisi pasar yang sewaktu-waktu dapat berubah. Selanjutnya, produk yang kami hasilkan. Produk yang kami hasilkan berbahan dasar denim yang dilukis dengan menggunakan cat akrilik, yakni dengan mempola gambar yang diinginkan konsumen pada kain denim tersebut, lalu lukis sesuai dengan pola yang telah dibuat. Jenis produk yang kami hasilkan yaitu jaket custom painting dan tote bag painting. Keunggulan produk kami. Semua produk yang kami hasilkan mempunyai keunggulan yang sama, yaitu unik karena desainnya bermacam-macam sesuai request dari konsumen. Lalu proses pabrikasi yang diawali dengan proses produksi. Cara pembuatan produk yakni dengan mempola gambar yang diinginkan pada jaket atau tote bag tersebut, kemudian dilukis sesuai dengan pola yang telah dibuat. Selanjutnya ada persyaratan lokasi. Lokasi tepat di kawasan penduduk karena ini home industry. Yang kemudian lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran, lokasi terpilih bersifat menetap. Artinya, tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk usaha. Dan yang terakhir, penyiapan sarana dan prasarana. Bahan-bahan utamanya jaket dan tote bag berbahan dasar denim, cat akrilik, kuas lukis, dan pensil. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama adalah penetapan harga. Perencanaan harga jual tersebut kami jabarkan dalam perincian sebagai berikut. Produk pertama yaitu denim custom painting dengan harga jual Rp225.000 per pieces dengan keterangan semua varian. Yang kedua adalah tote bag custom painting dengan harga jual Rp175.000 per pieces dengan keterangan semua varian. Pelaksanaan distribusi produk yang kami lakukan berdasarkan segmentasi pasar yang kami tuju dahulu, terutama melihat aspek demografi, yaitu kawasan perkotaan terlebih dahulu, dan kami menyasar ke segmen kalangan anak muda, terutama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Promosi yang akan kami lakukan, yaitu langkah awal promosi kami adalah akan mempromosikan produk kami melalui media online seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Apabila memungkinkan, omset kami terus melonjak dan profit kami semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan kami akan mencoba menambah promosi kami melalui iklan di media televisi dan YouTube. Lalu pengembangan produk kami, dalam jangka dekat kami akan membuat suatu inovasi kembali dalam rangka pembaruan dan perubahan baru pada produk kami. Ini bertujuan agar konsumen mendapatkan sebuah pencerahan baru dan membuat konsumen tidak jenuh terhadap produk kami. Sehingga lambat laun konsumen pun akan berdatangan untuk mencoba inovasi baru kami. Dan kami penuh harap dengan optimis bahwa saat kami selalu berinovasi dengan bahan-bahan atau olahan-olahan baru produk kami, profit kami akan semakin meningkat mengenai penjelasan apa dan bagaimana produk
yang akan kami keluarkan itu masih dalam perencanaan dan rahasia perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan usaha, bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan kami membutuhkan beberapa tenaga kerja yang handal agar perusahaan ini dapat beroperasi dengan lancar. Oleh karena itu, kami menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang kelancaran bisnis yang dijalankan. Komisaris utama yaitu Raihan Dekstra Faik Arkananta, lalu Direktur Utama oleh Raihan Dekstra Faik Arkananta, Direktur Keuangan Permaisuri Fatima Azara, Direktur Pemasaran Feby Aisyah Putri, Direktur Produksi Aurora Eksakti. Selanjutnya itu uraian tugas masing-masing anggota seperti yang bisa dilihat di atas, yaitu Komisaris Utama mengontrol dan memonitor kelangsungan berjalannya bisnis. Setelah itu ada Direktur Utama, yaitu mengontrol dan memonitor kelangsungan bisnis. Setelah itu Direktur Keuangan yang memanage keuangan perusahaan, pemasaran, juga membuat strategi pemasaran, mengontrol distribusi juga dan lain-lain. Setelah itu ada Direktur Produksi, memantau dan mengontrol jalannya seluruh proses produksi. Selanjutnya itu resiko usaha dan evaluasi kelemahan bisnis. Bisa dilihat di aspek ini kami mencoba menginventarisir beberapa permasalahan yang memungkinkan menjadi kelemahan dalam bisnis kami. Seperti yang pertama bisa dilihat persaingan, ada pembajakan desain, tapi kami menggunakan ciri khas khusus di produk kami sehingga kemungkinan kecil bisa dibajak. Kesimpulannya itu kegiatan yang telah kami lakukan adalah bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini, dimulai dari memproduksi hingga menawarkan dan menjual produk yang menjadi ciri khas kita, dapat bermanfaat untuk pembelajaran menjadi seorang wirausahawan yang andal dan sukses. Kita juga harus benar-benar melihat peluang yang ada serta berbagai hal yang penting seperti segmentasi target dan positioningnya. Itu ada saran, seorang wirausaha atau pebisnis yang sukses pasti telah mengalami kegagalan. Nah, itu apabila kita gagal dalam melakukannya, kita harus berusaha terus untuk bangkit, dan apabila belum berhasil juga ya kita bangkit lagi, gagal juga bangkit lagi, karena ada banyak cara untuk menjadi wirausaha yang sukses gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.